Cucuku yang kusayangi selalu memijat tanganku yang keriput. Tapi aku sadar cincin kawinku hilang. Kukira aku pikun. Tapi saat aku memeriksa lemari kamarnya, aku menemukan semua perhiasanku. Di balik itu semua, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Senja di Semarang selalu terasa hangat. Sepiring pisang goreng dan secangkir teh melati selalu menemani Oma Winda di teras belakang. Rumah itu adalah peninggalan Eka, suaminya, dan setiap sudutnya menyimpan kenangan. Suara jam dinding kuno di ruang tengah berdentang 5 kali. Itu tandanya. Tak lama, langkah kaki ringan terdengar. "Sore, Oma." Oma Winda tersenyum. "Sore, sayang." Safira, cucu kesayangannya yang berusia 17 tahun, meletakkan tas sekolahnya di kursi rotan. Ia mengambil bangku kecil dan duduk di hadapan Oma Winda. Tanpa diminta, tangan-tangan muda itu meraih tangan neneknya yang mulai keriput. "Gimana sekolah hari ini?" tanya Oma Winda, matanya terpejam merasakan nikmatnya pijatan. "Biasa saja, Oma. Tadi ulangan matematika." "Sepertinya Fira bisa," jawab Safira. Suaranya lembut, tapi hari ini terdengar sedikit ganjil. Ada nada cemas yang samar. Oma Winda membuka mata. Ia menatap wajah cucunya. "Kamu ada masalah?" Safira menggeleng cepat. "Terlalu cepat." "Tidak, Oma. Fira cuma capek." Ia melanjutkan pijatannya. Safira selalu tahu titik-titik yang pas. Pijatannya bukan sekadar pijatan, itu adalah ritual kasih sayang. Oma Winda sangat menyayangi Safira. Cucu itu adalah penghibur hatinya sejak Arga. Anaknya, sibuk luar biasa dengan pekerjaannya di luar kota, dan Melinda, menantunya, sibuk dengan dunianya sendiri. "Tangan Oma dingin lagi," gumam Safira. Ia menggosok-gosok punggung tangan neneknya agar lebih hangat. "Asal ada kamu, pasti hangat lagi," kata Oma Winda, terkekeh. Melinda muncul di pintu teras. Ia tersenyum, tapi senyumnya tak pernah sampai ke mata. "Asyik sekali yang sedang dipijat. Ini tehnya, Bu. Jangan sampai kedinginan." "Terima kasih, Melinda," kata Oma Winda. Melinda menatap Safira. "Fira, jangan lama-lama. Habis ini bantu ibu siapkan makan malam." "Iya, Bu," jawab Safira, tapi tangannya tak berhenti memijat. Malam itu, Oma Winda tidur dengan perasaan damai. Pijatan Safira seolah mengusir semua pegal linu di tubuh tuanya. Namun, kedamaian itu pecah keesokan paginya. Oma Winda terbangun saat matahari baru saja mengintip. Ia punya kebiasaan meraba-raba nakas di samping tempat tidurnya untuk mengambil kacamata. Tapi pagi ini, ada yang berbeda. Ada yang salah. Jarinya. Jari manis kirinya terasa ringan. Terasa kosong. Jantungnya berdebar. Ia duduk tegak, menyalakan lampu tidur. Ia mengangkat tangannya ke depan wajah. Cincin kawinnya. Cincin kawin emas polos peninggalan Eka, suaminya, yang tidak pernah ia lepas selama 40 tahun terakhir, hilang. "Tidak. Tidak mungkin," bisiknya. Ia mulai panik. Ia menyingkap selimut, mengguncang-guncang bantalnya. Ia turun dari tempat tidur, merangkak, mencari di kolong. Debu membuatnya terbatuk, tapi cincin itu tidak ada. Ia berlari ke kamar mandi, memeriksa wastafel, mencari di lubang pembuangan. Nihil. Rasa dingin menjalari tubuhnya. Itu bukan sekadar cincin. Itu adalah Eka. Itu adalah separuh hidupnya. "Ibu, ada apa? Pagi-pagi sudah astaga, Ibu." Melinda berdiri di pintu kamar. Wajahnya kaget melihat kamar mertuanya berantakan seperti kapal pecah. Oma Winda sedang membongkar laci meja riasnya, napasnya tersengal. "Cincin, Melinda, cincin ibu hilang," seru Oma Winda, suaranya bergetar menahan tangis. Melinda menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang bukan berisi simpati, melainkan rasa lelah yang dibuat-buat. "Cincin apa lagi, Bu? Kan cincin ibu banyak." "Cincin kawinku. Dari Eka." "Oh, yang itu?" Melinda masuk ke kamar. Ia tidak ikut mencari.
Ia hanya berdiri bersedekap. Coba diingat-ingat. Kemarin ibu taruh di mana? Aku tidak pernah melepasnya. Kamu tahu itu. Semalam masih ada. Waktu Safira memijat tanganku. Oma Winda terdiam. Ia teringat pijatan Safira semalam. Safira memegang tangannya lama sekali. Melinda menangkap jeda itu. Kenapa? Safira? Tidak. Bukan, Oma Winda menggeleng. Ia tidak mau menuduh cucu kesayangannya. Ya sudahlah, kata Melinda, nadanya meremehkan. Mungkin ibu lupa. Mungkin ibu lepas waktu cuci tangan. Mungkin jatuh di kebun. Aku tidak ke kebun semalam. Mungkin ibu lupa. Sudahlah, Bu. Nanti juga ketemu, kata Melinda. Ia berjalan mendekati Oma Winda, menepuk bahunya. Ibu tenang saja. Mungkin ibu cuma salah taruh. Lalu, Melinda mengucapkan kalimat yang menusuk itu. Kalimat yang akan mengawali segalanya. Maklum, Bu. Usia. Oma kan mulai pikun. Pikun. Kata itu berdenging di telinga Oma Winda. Ia menatap menantunya. Melinda tersenyum sabar, seolah sedang berbicara pada anak kecil yang keras kepala. Aku tidak pikun, desis Oma Winda. Iya, ibu tidak pikun, kata Melinda, masih dengan nada yang sama. Sudah, ayo. Melinda bantu rapikan tempat tidurnya. Nanti kita cari lagi cincinnya kalau ibu sudah tenang. Mungkin ibu taruh di kotak perhiasan. Oma Winda terduduk lemas di tepi tempat tidur. Ia sudah memeriksa kotak perhiasan. Ia memeriksa semuanya. Melinda benar. Ia mulai meragukan ingatannya sendiri. Apa benar ia melepasnya? Apa ia lupa menaruhnya di suatu tempat? Ia mencoba mengingat-ingat kejadian semalam. Safira memijatnya, lalu ia minum teh buatan Melinda, lalu ia menonton televisi, lalu ia tidur. Ia tidak ingat melepas cincin itu. Tapi cincin itu hilang. Kengerian itu bukan lagi soal kehilangan cincin. Kengerian itu adalah rasa takut bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai ingatannya sendiri. Ia merasa terisolasi di rumahnya sendiri, di dalam kepalanya sendiri. Dari celah pintu, Safira mengintip. Wajahnya pucat pasi. Ia melihat neneknya yang terduduk lesu dan ibunya yang tersenyum tipis. Safira menggigit bibirnya, tangannya terkepal. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa mundur perlahan, menghilang sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Oma Winda tidak melihatnya. Ia terlalu sibuk berperang dengan keraguannya sendiri. Cincinnya hilang. Dan mungkin, ingatannya juga. Hari-hari setelah cincin kawin itu hilang terasa berbeda. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan asing. Oma Winda menjadi lebih pendiam. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kamarnya, mencoba mengingat-ingat di mana ia meletakkan cincin itu. Tapi semakin ia mencoba, semakin kabur ingatannya. Lebih parah lagi, ia memang mulai merasa pikun, persis seperti yang dikatakan Melinda. Ia sering berjalan ke dapur, lalu berdiri di tengah ruangan, lupa apa yang ingin ia ambil. Ia lupa nama tetangga yang sudah dikenalnya puluhan tahun. Ia sering merasa pusing, seperti ada kabut tebal yang menyelimuti otaknya. Ibu ini sepertinya kurang vitamin, kata Melinda suatu pagi, sekitar seminggu setelah insiden cincin. Arga, anak Oma Winda, baru saja menelepon. Oma Winda sempat mengeluh pusing di telepon, dan Arga, yang selalu sibuk, langsung menyuruh Melinda untuk membawa ibunya ke dokter. Tidak usah ke dokter, kata Melinda pada suaminya di telepon, ini cuma vitamin. Aku sudah belikan yang paling bagus. Iya, Mas. Kamu tenang saja. Melinda urus ibu. Hari itu, ritual baru dimulai. Setiap pagi setelah sarapan, dan setiap malam sebelum tidur, Melinda akan datang ke kamar Oma Winda. Ia membawa segelas air putih dan sebutir pil kecil berwarna putih. Vitaminnya diminum, Bu. Ini mahal, loh. Khusus untuk daya ingat, kata Melinda. Oma Winda menatap pil itu dengan curiga. Vitamin apa ini? Dari apotek langganan. Katanya ini yang terbaik untuk orang tua. Biar nggak gampang lupa, biar nggak pusing-pusing lagi, jelas Melinda. Senyumnya begitu meyakinkan. Oma Winda,
yang sangat ingin kabut di kepalanya hilang, yang sangat ingin ingatannya kembali normal, meminum pil itu. Ia ingin sembuh. Ia ingin membuktikan bahwa ia tidak pikun. Tapi anehnya, setelah rutin meminum vitamin itu, kondisinya tidak membaik. Justru sebaliknya. Kabut di kepalanya semakin tebal. Ia tidur lebih lama. Ia sering merasa bingung saat bangun tidur, tidak tahu itu pagi atau sore. Ia menjadi lebih lamban, baik dalam bergerak maupun berbicara. Ia merasa dirinya benar-benar menjadi nenek tua yang tidak berdaya. Dan di tengah semua kebingungan itu, ia melihat satu hal dengan sangat jelas. Tingkah laku Safira. Cucunya itu berubah. Setiap kali Melinda datang membawa vitamin itu, Safira, yang kebetulan ada di ruangan, akan menjadi tegang. Suatu sore, Safira sedang menemani Oma Winda membaca buku di teras. Melinda datang membawa pil sore dan segelas air. "Oma, ini vitaminnya." Safira, yang sedang duduk di lantai, langsung berdiri. Matanya menatap tajam ke arah pil di tangan ibunya. "Oma, jangan diminum," celetuk Safira. Melinda dan Oma Winda sama-sama kaget. "Safira," tegur Melinda, suaranya tajam. "Apa maksudmu?" Itu, Oma kan baru makan buah. Nanti perutnya sakit kalau langsung minum obat," kata Safira, mencari alasan. "Ini vitamin, bukan obat. Dan ibu tidak bilang apa-apa," kata Melinda, matanya menyipit. Ia menyerahkan pil itu pada Oma Winda. "Diminum, Bu. Jangan dengarkan Safira. Anak-anak tahu apa." Oma Winda menatap Safira. Cucunya itu terlihat panik. Matanya memohon. "Oma, jangan," bisik Safira. "Safira, masuk ke kamarmu," bentak Melinda. "Tapi, Bu, sekarang." Safira menghentakkan kakinya dan berlari masuk ke dalam rumah. Oma Winda bisa mendengar suara pintu kamar dibanting. Oma Winda menelan pil itu dengan perasaan tidak nyaman. "Kenapa kamu kasar sekali sama Fira?" Melinda tersenyum. "Maaf, Bu. Anak itu sedang masa puber. Suka cari perhatian. Dia mungkin cemburu karena ibu sekarang lebih butuh saya daripada dia. Sudah, ibu istirahat saja." Insiden itu bukan satu-satunya. Beberapa hari kemudian, Oma Winda merasa sangat pusing. Kepalanya berputar. Ia sedang di kamarnya saat Melinda masuk membawa vitamin malam. "Diminum, Bu. Biar tidurnya nyenyak." Oma Winda baru saja akan mengambil pil itu ketika Safira menerobos masuk. "Oma, tunggu." Safira berlari dan, entah sengaja atau tidak, tangannya menyenggol gelas air di tangan Melinda. Gelas itu jatuh, airnya tumpah, dan pil putih itu menggelinding hilang di bawah lemari. "Safira, kamu ini benar-benar..." Melinda murka. Wajahnya merah padam. "Kamu sengaja, ya?" Aku tidak sengaja, Bu," kata Safira, tapi ia tidak terlihat takut. Ia malah terlihat lega. "Anak nakal, kamu mau Oma MU ini sakit terus?" "Hah? Kamu mau Oma MU tidak sembuh?" cecar Melinda. "Aku tidak." "Sudah, keluar kamu. Dasar anak tidak tahu diuntung." Melinda mendorong Safira keluar kamar dan menutup pintu dengan keras. Oma Winda terduduk di tempat tidur, jantungnya berdebar. Ia melihat amarah Melinda. Ia melihat pembangkangan Safira. Dan di dalam otaknya yang berkabut, sebuah kecurigaan baru mulai terbentuk. Tapi kecurigaan itu tidak tertuju pada menantunya yang terlihat begitu tulus merawatnya. Kecurigaan itu tidak tertuju pada vitamin yang seharusnya menyembuhkannya. Kecurigaan Oma Winda, yang diperparah oleh kehilangan cincin kawinnya, kini mulai terfokus pada Safira. Kenapa cucunya itu tidak ingin ia sembuh? Kenapa Safira selalu berusaha menghentikannya minum vitamin? Apa yang disembunyikan anak itu? Oma Winda merasa dikhianati. Di satu sisi, ingatannya mengkhianatinya. Di sisi lain, ia merasa cucu kesayangannya kini bersekutu melawan kesembuhannya. Malam itu, Oma Winda tidak bisa tidur. Bukan karena tidak minum vitaminnya, tapi karena hatinya gelisah. Ia menatap laci tempat ia menyimpan perhiasan lainnya.
Ia harus memastikannya. Dengan tangan gemetar, ia membuka laci itu. Ia mengeluarkan kotak beludru merahnya. Ia membukanya. Bros emas peninggalan ibunya, yang selalu ia pakai di hari raya, tidak ada di tempatnya. Hatiku hancur. Bros emasku, satu-satunya peninggalan dari ibuku, kini lenyap. Ini bukan lagi soal pikun. Ini pencurian. Aku terduduk di lantai, di depan laci meja rias yang terbuka. Aku yakin 100%, aku menyimpannya di kotak beludru merah itu. Aku tidak pernah memindahkannya. Ada apa, Bu? Suara Melinda membuatku terlonjak. Aku tidak sadar dia masuk. Brosku. Bros ibuku. Hilang, kataku lirih. Melinda menghela napas. Lagi-lagi helaan napas yang sama. Campuran antara kasihan dan jengkel. Ibu yakin? Aku yakin. Suaraku meninggi. Kemarin masih ada. Aku lihat. Di sini. Melinda bantu cari, ya, katanya. Ia berjongkok di sampingku. Ia membongkar isi laci, lalu kotak beludru itu. Ia mencari dengan saksama. Tapi aku tahu, itu hanya sandiwara. Tidak ada, Bu, katanya setelah 5 menit. Mungkin ibu pakai, terus lupa taruh di mana? Di kamar mandi? Di meja teras? Tidak, Melinda. Aku tidak memakainya. Atau, katanya, jeda sejenak, mungkin, dipinjam. Aku menatapnya. Dipinjam? Iya. Anak Faman sekarang kan suka, pinjam, barang neneknya. Dibilang, vintage. Mungkin Safira? Jantungku serasa diremas. Melinda mengatakannya dengan nada ringan, seolah itu hal yang wajar. Tapi bagiku, itu sebuah tuduhan. Safira tidak mungkin. Bukan menuduh, Bu. Tapi Safira kan satu-satunya anak perempuan di rumah ini. Siapa tahu dia mau coba-coba pakai. Nanti juga dikembalikan kalau sudah bosan. Ibu jangan terlalu dipikirkan. Nanti pusing lagi. Dia membantuku berdiri. Ini, vitaminnya diminum dulu. Sudah siang. Ibu pasti pusing karena tegang, kan? Dia menyodorkan pil putih itu. Aku ragu sejenak. Kepalaku memang pusing. Tapi apakah pusing karena tegang, atau karena pil itu? Aku membuang pikiran itu. Aku butuh pil ini. Aku butuh ingatanku kembali. Aku butuh kejernihan. Aku menelan pil itu. Melinda tersenyum. Nah, begitu. Sekarang ibu istirahat. Biar Melinda yang rapikan. Aku menurut. Aku berbaring di tempat tidur. Tapi mataku tidak terpejam. Dipinjam. Kata-kata itu terngiang-ngiang. Aku teringat tangan Safira memijat tanganku. Teringat cincin kawinku yang hilang. Kini bros ibuku. Apa yang terjadi padamu, Vira? Beberapa hari berlalu. Kabut di kepalaku semakin tebal. Vitamin, itu membuatku tidur lebih banyak. Tapi bangun dengan rasa bingung yang sama. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Lalu, barang ketiga hilang. Ini yang paling menyakitkan. Ini yang membuatku yakin. Aku punya kebiasaan memandangi foto pernikahanku dan Eka setiap malam sebelum tidur. Di samping foto itu, di atas nakas, aku meletakkan jam tangan arloji milik Eka. Jam itu sudah mati. Tidak berdetak lagi. Tapi itu adalah benda kesayangannya. Rabu pagi. Aku bangun. Aku menggapai kacamata. Dan mataku tertuju pada nakas. Jam itu hilang. Bukan. Bukan hilang. Tempatnya kosong. Debu di atas meja kayu itu membentuk sebuah lingkaran bersih. Tempat jam itu seharusnya berada. Nafasku tercekat. Ini bukan lupa taruh. Ini bukan dipinjam. Ini diambil. Seseorang mengambilnya dari samping tempat tidurku saat aku tidur. Rasa takut yang dingin menjalari tulang punggungku. Cincin kawin. Bros ibu. Jam tangan Eka. 3 benda paling berharga dalam hidupku. 3 benda yang mewakili cintaku, ibuku, dan suamiku. Aku tidak menangis. Aku tidak panik. Aku hanya merasa kosong. Dan marah. Kemarahan yang dingin. Siang itu,
aku duduk di teras. Melinda sedang pergi, katanya ada arisan. Aku sendirian. Aku hanya menatap taman. Lalu Safira pulang sekolah. Dia tidak melihatku. Dia masuk sambil melepas sepatunya. Dan aku melihatnya. Dia memakai sesuatu yang baru. Sebuah jaket hoodie berwarna biru tua. Bahannya terlihat tebal dan mahal. Ada logo merek terkenal yang samar-samar aku kenali. Vira, panggilku. Suaraku serak. Safira kaget melihatku. Oma. Sudah di teras. Dia mendekat. Tapi dia tidak menawarkan pijatan. Dia tampak canggung. Jaket baru? Tanyaku. Safira menunduk, melihat jaket yang dipakainya. Oh, ini, iya. Keren, kan? Dari mana kamu dapat? Sepertinya mahal. Wajah Safira langsung berubah. Dia terlihat gugup. Ini, aku nabung. Oma? Nabung? Aku menatapnya tajam. Uang jajanmu bukannya pas-pasan? Ibumu selalu bilang begitu. Aku kan juga kerja tugas kelompok. Kadang dibayar. Terus pokoknya ini uangku sendiri. Katanya, nadanya sedikit tinggi. Tunjukkan padaku. Kataku. Apa? Tunjukkan padaku jam tangan Eka. Safira membeku. Jam tangan Opa? Aku nggak mengerti, Oma. Jangan pura-pura, Vira. Cincin kawinku. Bros ibuku. Dan sekarang jam tangan Opa MU. Kamu yang ambil, kan? Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Oma. Apa yang Oma bicarakan? Aku tidak pernah. Lalu jaket itu? Dari mana uangnya? Kamu jual perhiasanku? Suaraku mulai bergetar. Bukan, teriak Safira. Dia menangis. Oma kenapa jahat sekali? Oma pikun. Ya? Oma lupa? Ya? Aku tidak mungkin melakukan itu. Justru karena aku pikun, kamu jadi berani, kan? Balasku tak kalah keras. Rasa sakit hati membuatku kalap. Aku benci Oma. Safira berlari masuk ke kamarnya, membanting pintu. Aku terduduk lemas. Tangisku pecah. Cucu kesayanganku membenciku. Malam itu, aku menelepon Arga. Anakku satu-satunya. Aku harus memberitahunya. Halo, Bu. Ada apa? Tumben menelepon malam-malam. Suara Arga terdengar lelah di seberang sana. Arga, kamu harus pulang. Isakku. Pulang? Ada apa, Bu? Ibu sakit? Melinda tidak bilang apa-apa. Ini Safira, ga? Vira kenapa? Dia baik-baik saja, kan? Nada suara Arga langsung cemas. Aku menceritakan semuanya. Tentang cincin kawinku yang hilang. Tentang bros ibuku. Tentang jam tangan Eka. Tentang jaket baru Safira. Tentang kecurigaanku. Hening sejenak di seberang. Lalu Arga tertawa. Tawa yang lelah. Astaga, Ibu. Aku kira ada apa. Bu, Vira itu anak baik. Tidak mungkin dia mencuri. Tapi buktinya, ga? Bukti apa? Jaket? Mungkin Melinda yang belikan. Atau dia benar-benar nabung. Ibu ini ada-ada saja. Arga, kamu tidak percaya padaku. Bukan tidak percaya, Bu. Tapi, ibu kan sering lupa akhir-akhir ini. Katanya hati-hati. Melinda bilang ibu sering pusing. Mungkin barang-barang itu cuma terselip. Ibu paranoia saja. Paranoia. Pikun. Paranoia. Aku tidak paranoia, jeritku. Ibu, sudah, ya. Aku sedang banyak pekerjaan. Tolong jangan berpikiran yang aneh-aneh tentang Vira. Kasihan dia. Aku sudah kirim uang tambahan untuk ibu dan Vira. Pakai saja untuk beli apa yang ibu mau. Sudah dulu, ya. Salam untuk Melinda dan Vira. Telepon ditutup. Aku memegang gagang telepon dengan tangan gemetar. Tidak ada yang percaya padaku. Arga tidak percaya. Melinda menganggapku pikun. Dan Safira, dia membenciku. Aku sendirian. Malam itu, hatiku mengeras. Jika tidak ada yang percaya padaku, maka aku sendiri yang harus mencari buktinya.
Aku tidak paranoia. Aku tidak pikun. Aku hanya ingin kebenaran. Aku menatap vitamin di nakasku. Aku mengambilnya dan meminumnya. Aku harus tetap waras. Aku harus tetap kuat. Besok saat rumah sepi, aku akan mencari bukti itu. Di kamar Safira. Tanganku kaku. Aku menatap kotak sepatu itu. Debu menempel di jari-jariku, tapi aku tidak peduli. Rasa pusing di kepalaku tiba-tiba berdentam hebat, seolah memberitahuku untuk berhenti. Tapi aku tidak bisa. Aku menarik kotak itu keluar. Ringan. Aku meletakkannya di pangkuanku, masih terduduk di lantai kamar Safira yang dingin. Aku mengusap tutupnya. Hanya kotak sepatu biasa. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa mual. Lalu, aku membukanya. Jantungku serasa jatuh ke perut. Di dalamnya, di atas lapisan kapas yang sudah kusam, cincin kawinku. Cincin emas polos peninggalan Eka. Berkilau samar di antara kapas. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar hebat hingga cincin itu hampir jatuh. Aku memegangnya erat. Dingin. Nyata. Ini bukan halusinasi. Ini bukan ingatanku yang pikun. Cincin ini ada di sini. Di kamar cucuku. Mataku beralih kembali ke dalam kotak. Di sebelah tempat cincin itu, tergeletak bros emas peninggalan ibuku. Aku ingat ibuku memberikannya padaku sesaat sebelum beliau meninggal. Jaga ini, Endea. Ini pengingat kalau perempuan harus kuat. Dan di sudut lain kotak, jam tangan arloji Eka. Yang mati. Yang selalu ada di nakasku. Yang mengingatkanku pada detak jantungnya yang juga sudah berhenti. Semuanya ada di sini. Semua perhiasanku. Semua kenanganku. Semua cintaku. Ada di dalam kotak sepatu bekas, disembunyikan di bawah tumpukan buku di dasar lemari cucu kesayanganku. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku tidak keluar. Yang aku rasakan adalah campuran aneh antara kehancuran dan kelegaan. Kelegaan yang mengerikan. Kelegaan karena aku tidak gila. Kelegaan karena aku tidak pikun. Kelegaan karena aku benar. Ingatanku tidak menipuku. Barang-barang itu memang hilang. Barang-barang itu memang dicuri. Tapi kelegaan itu segera tergantikan oleh rasa sakit yang menusuk. Pencurinya adalah Safira. Safiraku. Cucu yang kupikir paling menyayangiku. Anak yang kupeluk saat dia mimpi buruk. Anak yang selalu memijat tanganku setiap sore. Kenapa, Fira? Bisikku pada kamar yang kosong. Aku teringat jaket birunya yang mahal. Aku teringat sikapnya yang gugup. Aku teringat pembangkangannya saat aku minum vitamin. Astaga. Apakah dia memberontak karena dia merasa bersalah? Atau dia memberontak agar aku cepat pikun? Agar aku tidak sadar dia mencuri? Pikiran itu begitu jahat. Tapi bukti ada di pangkuanku. Aku memandangi 3 benda itu. Cincin, bros, jam tangan. Kamu jual ini untuk beli jaket itu? Gumamku. Tapi, ini semua masih di sini. Dia belum menjualnya. Lalu untuk apa? Apa dia mengumpulkannya untuk dijual nanti? Apa dia hanya meminjam? Seperti kata Melinda? Tapi, dipinjam dan disembunyikan di dasar lemari adalah 2 hal yang sangat berbeda. Rasa pusing itu kembali menyerang. Kali ini lebih kuat. Kamar Safira terasa berputar. Aku harus keluar dari sini. Dengan susah payah, aku bangkit berdiri. Lututku bergetar. Aku membawa kotak sepatu itu. Aku tidak menyembunyikannya lagi. Aku tidak peduli. Ini buktiku. Aku berjalan terhuyung-huyung kembali ke kamarku. Aku menutup pintu. Aku duduk di tepi tempat tidurku. Aku meletakkan kotak itu di depanku. Aku menatapnya. Lama sekali. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Mungkin 1 jam. Mungkin 2. Aku hanya menatap kotak berisi pengkhianatan itu. Dugaan-dugaanku terbukti. Safira adalah pencuri yang memanfaatkan kepikunanku. Kepikunan yang nyata, atau kepikunan yang sengaja dibuat-buat oleh vitamin, Melinda? Kepalaku bingung. Tapi satu hal yang pasti. Safira, cucuku, telah mengambil barang-barangku. Aku salah. Selama ini aku salah.
Aku pikir Melinda yang sinis. Aku pikir Arga yang abai. Tapi ternyata, musuhku adalah orang yang paling aku cintai. Orang yang memijat tanganku dengan lembut. Betapa bodohnya aku. Aku teringat pembicaraanku dengan Arga. Ibu paranoia saja. Ingin rasanya aku meneleponnya sekarang. Lihat, ibumu tidak paranoia. Ini buktinya. Tapi aku menahan diri. Aku harus bicara pada Safira dulu. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Aku akan menunggu dia pulang sekolah. Aku tidak akan minum obat pusing yang disarankan Melinda. Aku tidak akan minum vitamin soreku nanti. Aku harus jernih. Aku harus sejernih mungkin saat aku mengkonfrontasinya. Aku mengambil kotak itu dan menyembunyikannya di bawah bantalanku. Bukan. Jangan di situ. Terlalu mudah ditemukan. Aku meletakkannya di dalam laci meja riasku yang sudah kosong. Laci tempat perhiasan itu seharusnya berada. Aku menguncinya. Kuncinya aku simpan di saku dasterku. Lalu aku menunggu. Menunggu suara gerbang dibuka. Menunggu suara langkah kaki cucuku. Menunggu untuk menghancurkan hatiku sendiri. Pukul 2:30 sore. Suara gerbang didorong. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku sedang duduk di ruang tengah, pura-pura menonton televisi. Padahal mataku tidak melihat apa-apa. Pikiranku hanya tertuju pada kunci laci di saku dasterku. Aku pulang. Suara Safira terdengar dari pintu depan. Dia terdengar lelah. Aku mematikan televisi. Vira. Safira kaget melihatku di sana. Biasanya jam segini aku tidur siang di kamar. Efek dari vitamin itu. Tapi hari ini aku tidak meminumnya. Kepalaku pusing, tapi pikiranku tajam. Oma? Oma nggak tidur? Tanyanya. Dia melepas sepatu. Dia tidak memakai jaket biru itu. Duduk, kataku. Suaraku terdengar lebih keras dari yang kuinginkan. Safira menatapku bingung. Dia berjalan mendekat dan duduk di sofa di depanku. Dia tampak berhati-hati. Oma kenapa? Aku tidak menjawab. Aku bangkit, berjalan ke kamarku. Aku mendengar langkah kakinya mengikutiku dari belakang. Oma, ada apa? Aku masuk ke kamarku. Aku berdiri di depan meja rias. Aku mengambil kunci dari saku dasterku. Tanganku gemetar. Oma bikin Vira takut. Aku membuka kunci laci. Aku menarik laci itu. Aku mengeluarkan kotak sepatu itu. Aku berbalik badan. Safira berdiri di ambang pintu. Aku mengangkat kotak itu. Kamu tahu ini apa? Wajah Safira langsung berubah. Pucat pasi. Lebih pucat daripada saat aku menuduhnya kemarin. Dia tidak terlihat gugup. Dia terlihat ketakutan. Oma dapat itu dari mana? Bisiknya. Dari kamarmu, kataku dingin. Dari dasar lemarimu. Di bawah tumpukan buku. Air mata langsung membanjiri matanya. Dia menggeleng. Enggak, Oma. Aku berjalan ke tempat tidurku. Aku duduk. Aku membuka kotak itu. Aku menumpahkan isinya ke atas spray. Cincin kawinku. Bros ibuku. Jam tangan Eka. Kenapa, Vira? Tanyaku. Suaraku pecah. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku mengharapkannya menyangkal. Aku mengharapkannya berteriak bahwa itu bukan miliknya. Aku mengharapkannya marah karena aku menggeledah kamarnya. Tapi reaksi Safira di luar dugaanku. Dia tidak membela diri. Dia tidak menyangkal. Dia menerjang maju, tapi bukan untuk merebut barang-barang itu. Dia mencoba menutup kotak itu. Oma, jangan. Oma salah paham. Serunya, suaranya panik. Salah paham apa? Ini semua perhiasanku. Kamu yang ambil. Bukan gitu. Vira bisa jelaskan. Tapi tolong. Dia menatap ke arah pintu kamarku, ketakutan. Tolong sembunyikan kotak itu lagi, Oma. Cepat. Sebelum ibu lihat. Aku membeku. Apa? Sembunyikan, Oma. Kumohon. Dia menangis, mencoba meraup perhiasan itu kembali ke dalam kotak. Ini bahaya. Ibu nggak boleh tahu Oma menemukan ini. Aku bingung. Apa maksudnya?
Kenapa dia lebih takut ibunya tahu? Tapi terlambat. Ada apa ini ribut-ribut? Suara Melinda. Dia pulang. Dia berdiri di pintu kamarku. Matanya langsung tertuju pada pemandangan di depanku. Aku yang terduduk. Safira yang panik. Dan perhiasan yang berserakan di atas tempat tidur. Wajah Melinda mengeras. Astaga, desisnya. Dia berjalan masuk. Jadi benar. Safira langsung mundur, tubuhnya gemetar. Ibu, ini nggak seperti yang ibu lihat. Nggak seperti yang kulihat? Melinda tertawa sinis. Apa yang nggak kulihat? Vira, kamu ketahuan, kan? Kamu mencuri perhiasan nenekmu sendiri. Bukan, jerit Safira. Aku nggak mencuri. Lalu ini apa? Melinda menunjuk ke tempat tidur. Kamu tegas sekali sama nenekmu. Ibu sudah curiga dari awal. Jaket baru. Tingkah lakumu yang aneh. Kamu pikir kami semua bodoh. Melinda berbalik padaku. Dia merengkuh bahuku. Wajahnya berubah jadi penuh simpati palsu. Ibu, ya ampun, ibu pasti syok. Sudah, Bu. Tenang. Yang penting sekarang sudah ketahuan siapa malingnya. Aku menatap Safira. Dia berdiri di sudut kamar, menangis tanpa suara. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Oma percaya sama Vira, bukan Vira? Diam kamu, bentak Melinda. Kamu sudah bikin malu keluarga. Berani-beraninya kamu menipu nenekmu yang lagi sakit. Kamu memanfaatkan kepikunannya. Kata, pikun, itu lagi. Sudah, Bu, Melinda membelai punggungku. Ibu jangan stres. Nanti pusingnya kumat. Ayo, ibu istirahat. Biar Melinda yang urus anak nakal ini. Dia membantuku berbaring. Dia merapikan perhiasan itu, memasukkannya kembali ke kotak sepatu dengan kasar. Lihat, kan, Bu. Dia tidak menjualnya. Dia menyimpannya. Mungkin dia memang sakit jiwa. Klepto, kata Melinda. Aku nggak sakit jiwa, teriak Safira. Masuk ke kamarmu. Sekarang, ibu akan telepon ayahmu. Melinda mendorong kotak itu ke bawah tempat tidurku. Nanti kita urus ini. Yang penting ibu tenang dulu. Melinda menuntunku untuk berbaring. Dia menyelimutiku. Ibu pasti pusing. Melinda ambilkan vitaminnya, ya? Biar ibu tenang. Dia pergi ke laci nakas. Jangan. Bisikku lemah. Harus, Bu. Ibu tegang sekali. Ini, diminum. Dia menyodorkan pil putih itu. Aku menatapnya. Lalu aku menatap Safira, yang masih berdiri di pintu, wajahnya hancur. Kata-kata Safira terngiang. Sembunyikan kotak itu. Ibu nggak boleh tahu. Kenapa? Tapi kepalaku terlalu pusing. Tubuhku terlalu lemas karena tidak minum vitamin sejak pagi. Aku bingung. Konfrontasi ini gagal total. Aku meminum pil itu. Nah, sekarang ibu tidur, kata Melinda lembut. Semuanya akan baik-baik saja. Dia mengusir Safira dari kamarku dan menutup pintu. Aku memejamkan mata. Tapi aku tidak tidur. Aku semakin bingung. Safira mencurinya. Itu fakta. Barangnya ada di kamarnya. Tapi kenapa dia memintaku menyembunyikannya dari ibunya? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Efek vitamin itu bekerja cepat. Tubuhku terasa berat, seolah ditarik ke dasar kasur. Melinda benar. Pil itu membuatku tenang. Terlalu tenang. Kepalaku yang tadi tegang dan pusing, kini terasa kosong dan berkabut. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku tidak mau diam. Ada yang salah. Konfrontasi tadi, semuanya salah. Safira. Wajahnya saat aku mengeluarkan kotak itu. Itu bukan wajah seorang pencuri yang licik. Itu wajah seseorang yang panik. Ketakutan murni. Sembunyikan, Oma. Kumohon. Ibu nggak boleh tahu. Kenapa? Kenapa dia lebih takut ibunya tahu, daripada takut aku marah? Kalau dia mencuri untuk dirinya sendiri, bukankah seharusnya dia takut padaku? Aku mencoba memikirkannya baik-baik, melawan selimut tebal kabut yang coba menidurkanku. Melinda.
Reaksinya begitu cepat. Dia langsung menuduh Safira. Dia langsung menyimpulkan. Klepto. Sakit jiwa. Dia tidak kaget sama sekali. Dia seolah sudah menduga ini akan terjadi. Dia yang pertama kali menanamkan kecurigaan di kepalaku. Mungkin dipinjam. Dia yang memberiku vitamin setiap hari. Dia yang selalu ada saat aku pusing dan bingung. Aku membuka mataku. Kamarku remang-remang. Senja mulai turun. Di mana kotak itu? Aku meraba ke kolong tempat tidur. Tanganku menyentuh kardus. Melinda mendorongnya ke situ. Dia bahkan tidak menganggapnya penting lagi. Seolah masalah sudah selesai. Safira pelakunya. Titik. Aku menarik kotak sepatu itu keluar. Tanganku yang terasa berat, aku paksa untuk membukanya. Di sanalah cincinku, brosku, jam tangan Eka, berserakan di atas kapas kusam. Aku menatapnya. Hatiku masih sakit. Tapi sekarang, rasa sakit itu bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Aku harus memeriksanya lagi. Mungkin ada yang kulewatkan. Satu persatu, aku mengeluarkan benda-benda itu. Aku meletakkannya di sampingku. Cincin, bros, jam tangan. Di bawahnya, hanya ada kapas. Tidak, tunggu. Di bawah lapisan kapas itu, ada sesuatu yang keras. Kotak, kecil, hitam. Apa ini? Ini bukan perhiasan. Ini, benda elektronik. Bentuknya persegi panjang, tipis. Seukuran ibu jari orang dewasa. Aku mengambilnya. Terasa dingin. Ada beberapa tombol kecil di sisinya. Dan ada lubang-lubang kecil di salah satu ujungnya. Sebuah perekam suara. Jantungku berdebar lagi. Kali ini bukan karena takut atau sedih. Tapi karena firasat. Untuk apa Safira menyimpan perekam suara di dalam kotak perhiasanku? Aku teringat. Safira ikut klub jurnalistik di sekolahnya. Dia pernah bilang dia sering mewawancarai orang pakai alat seperti ini. Tapi, untuk apa ini ada di sini? Tanganku gemetar saat aku mencari tombol play. Ada tombol merah kecil di samping. Kurasa itu untuk merekam. Aku mencari tombol lain. Ah, ini dia. Segitiga. Aku menekan tombol itu. Tidak ada suara. Mungkin rusak. Atau baterainya habis. Aku menekan tombol lain. Stop. Lalu, play lagi. Hanya ada suara desisan. Aku menekan tombol next atau maju. Masih desisan. Aku hampir menyerah. Mungkin ini mainan rusak. Aku menekan tombol play sekali lagi. Dan aku tidak sengaja menekan tombol volume. Nggak bisa, Mas. Dia masih sehat. Suara itu. Aku kenal suara itu. Melinda. Aku langsung duduk tegak. Kabut di kepalaku seolah tersibak oleh badai. Aku menaikkan volumenya. Dia masih sehat. Tapi kalau kita terus kasih vitaminnya, dosisnya kita naikkan sedikit demi sedikit, dia akan benar-benar terlihat seperti orang pikun. Dia nggak akan bisa bedakan mana siang mana malam. Persis seperti yang dokter gadunganmu itu bilang. Jantungku berhenti berdetak. Vitamin. Lalu suara laki-laki. Bra. Aku tidak kenal. Bagus. Kita percepat prosesnya, Mel. Aku sudah siapkan notarisnya. Minggu depan kita urus sertifikat rumah itu. Bilang saja ibunya mau balik nama atas nama anaknya, si Arga. Nanti dari Arga, gampang kita akali. Arga itu bodoh. Dia lebih percaya kamu daripada ibunya sendiri. Reno, kamu yakin ini aman? Suara Melinda lagi. Ada nada cemas. Gimana kalau Arga tiba-tiba pulang? Dia tidak akan pulang. Dia sibuk. Dan dia percaya 100% kamu menantu yang baik. Yang penting, kamu pastikan si tua itu terus minum obatnya. Jangan sampai kelewat. Kita harus buat dia tidak kompeten secara hukum. Si tua itu. Aku menahan napas. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Ini, gimana dengan perhiasannya? Suara Reno lagi. Lumayan itu. Jual saja. Buat tambahan modal.
Jangan dulu, kata Melinda cepat. Kalau perhiasannya hilang, nanti dia curiga. Dia masih sayang sekali sama barang-barang peninggalan suaminya. Biarkan saja dulu. Yang penting rumah ini, sertifikatnya. Hening sejenak. Hanya suara desisan. Lalu suara Melinda lagi. Sial. Safira pulang. Aku tutup dulu. Klik. Rekaman berhenti. Aku terduduk mematung. Nafasku tersengal. Jadi, vitamin itu adalah racun. Racun yang dirancang untuk membuatku pikun. Agar mereka bisa mengambil rumahku. Melinda menantuku, dan Reno, siapa Reno? Selingkuhannya? Aku menggigil. Rasa dingin menjalari sekujur tubuhku. Tapi kenapa perekam ini ada di kotak perhiasan? Aku menekan tombol, next. Rekaman baru. Kali ini suaranya berbeda. Lebih dekat. Dan terisak. Oma, maafkan Vira. Vira nggak tahu harus bagaimana lagi. Safira. Itu suara cucuku. Dia menangis. Vira nggak sengaja dengar. Ibu telepon sama Om Reno. Vira nggak kenal mereka mau jahati Oma. Isak tangisnya semakin kencang. Hatiku hancur mendengarnya. Mereka mau ambil rumah ini. Mereka bilang, mereka kasih Oma obat, biar Oma pikun. Vira tahu itu bukan vitamin. Vira coba buang, Vira coba tumpahkan, tapi ibu selalu marah. Oma, maaf. Vira terpaksa. Vira dengar mereka mau jual perhiasan Oma. Jadi Vira ambil cincin Oma waktu Vira pijat. Oma maaf. Vira ambil bros. Vira ambil jam tangan Opa. Vira simpan di sini. Vira sembunyikan. Biar aman. Biar ibu nggak bisa jual. Vira rekam percakapan ibu. Vira taruh perekam ini di sini. Di kotak perhiasan Oma. Vira takut ibu curiga kalau Vira simpan di kamar Vira. Vira pikir ini tempat paling aman. Vira mau kasih ini ke ayah. Tapi ayah sibuk. Ayah nggak percaya. Oma, Vira sayang Oma. Vira nggak mencuri. Vira cuma mau lindungi Oma. Tapi Vira bingung. Vira takut sama ibu. Ibu jahat. Rekaman berhenti. Duniaku runtuh. Tidak. Duniaku tidak runtuh. Duniaku baru saja dijernihkan. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Kebingunganku. Kepusinganku. Kepikunanku. Itu semua rekayasa. Safira. Cucuku yang malang. Dia bukan pencuri. Dia adalah pahlawanku. Dia mencoba melindungiku dengan caranya sendiri. Dengan cara anak 17 tahun yang ketakutan. Dia mengambil perhiasanku bukan untuk dicuri, tapi untuk diamankan. Dia memberontak saat aku minum vitamin, bukan karena dia cemburu, tapi karena dia tahu itu racun. Dia menangis saat aku menuduhnya, bukan karena dia bersalah, tapi karena dia hancur. Hancur karena nenek yang coba dia selamatkan, malah menuduhnya sebagai penjahat. Dan aku meminum racun itu. Berulang kali. Dengan sukarela. Aku menatap pil-pil putih di laci nakasku. Kemarahan. Kemarahan yang dingin, jernih, dan tajam, kini menggantikan kabut di kepalaku. Kabut itu hilang. Lenyap seketika, seolah disiram air es. Vitamin, yang baru saja kuminum seolah tidak ada efeknya lagi. Yang ada hanyalah kejernihan yang menyakitkan. Pusing? Ya, kepalaku masih sedikit pusing. Tapi itu pusing karena amarah, bukan karena obat. Pikun? Tidak. Aku tidak pikun. Aku tidak pernah pikun. Aku hanya diracuni, perlahan, sistematis, oleh menantuku sendiri, Melinda. Dan Arga anakku, dia terlalu sibuk untuk mendengarkan. Dia terlalu buta untuk melihat. Ibu paranoia saja. Aku mengepalkan tanganku. Perekam suara itu masih tergenggam erat. Ini adalah senjataku. Ini adalah bukti kunciku. Aku bangkit dari tempat tidur. Langkahku tidak lagi goyah. Aku berjalan ke kamar mandi. Aku membuka lemari obat. Di sana, botol vitamin itu. Masih ada beberapa butir.
Tanpa ragu, aku mengambil botol itu. Aku berjalan ke toilet. Aku membukanya. Aku menuang seluruh isinya ke dalam lubang. Pil-pil putih itu mengambang sejenak. Ini untuk kepikunanku, desisku. Aku menekan tombol, flus. Aku melihat pil-pil itu berputar dan lenyap ditelan air. Selesai. Aku tidak akan pernah lagi menjadi nenek tua yang tidak berdaya. Transformasi itu selesai. Oma Winda yang bingung dan penakut sudah mati. Yang tersisa adalah Winda. Seorang wanita yang akan melindungi miliknya. Seorang nenek yang akan menyelamatkan cucunya. Apa rencanaku? Aku tidak bisa langsung mengkonfrontasi Melinda. Dia licik. Dia punya selingkuhan bernama Reno. Mereka berdua berbahaya. Aku butuh bantuan. Aku butuh Arga. Tapi aku tidak bisa hanya meneleponnya dan menangis seperti kemarin. Aku harus terdengar waras. Aku harus terdengar berkuasa. Aku kembali ke kamarku. Aku mengambil ponselku. Aku menekan nomornya. Dering pertama. Dering kedua. Halo, Bu. Suara Arga di seberang. Lelah seperti biasa. Arga, kataku. Suaraku tenang. Dingin. Tanpa getaran. Hening sejenak. Dia pasti kaget mendengar nada suaraku. Ibu, ada apa? Ibu baik-baik saja? Tidak. Ibu tidak baik-baik saja. Dan kamu juga. Apa maksudnya, Bu? Arga, dengarkan ibu baik-baik. Ibu tidak mau dengar keluhanmu. Ibu tidak mau dengar alasanmu. Ibu mau kamu pulang. Sekarang. Tapi, Bu, pekerjaanku. Pekerjaanmu bisa menunggu. Rumah tanggamu sedang hancur. Nyawa ibumu dalam bahaya. Ibu, jangan bercanda. Ada apa sebenarnya? Apa ini soal Safira lagi? Soal perhiasan? Diam, potongku. Ini bukan soal Safira. Ini soal istrimu, Melinda. Melinda? Melinda kenapa? Suaranya mulai tegang. Istrimu. Menantu kesayanganmu. Sudah meracuniku pelan-pelan selama berminggu-minggu. Apa? Ibu, sudah. Ini tidak lucu. Melinda. Aku tidak bilang dia meracuniku untuk membunuhku. Arga. Dia meracuniku untuk membuatku pikun. Tidak kompeten secara hukum. Agar dia dan selingkuhannya bisa mengambil alih rumah ini. Selingkuhan? Ibu. Cukup. Aku punya buktinya. Arga, kataku, masih tenang. Aku punya rekaman suara. Semuanya. Rencana mereka. Vitaminnya. Notaris palsunya. Semuanya. Sunyi senyap di seberang. Aku bisa mendengar napas Arga yang memburu. Ibu yakin? Suaranya kini bergetar. Apa ibu terdengar pikun sekarang? Tanyaku tajam. Atau ibu terdengar paranoia? Tidak, Bu, tidak. Pulang sekarang, Arga. Dan jangan datang sendirian. Bawa polisi. Temanmu. Siapa saja yang bisa kamu percaya. Jangan bilang pada Melinda kamu akan pulang. Jangan telepon dia. Mengerti? Tapi, Bu polisi. Dia melakukan percobaan pembunuhan. Arga. Dia memalsukan dokumen. Kamu mau tunggu sampai sertifikat rumah ini pindah nama? Kamu mau tunggu sampai ibumu benar-benar gila? Baik-baik, Bu. Aku akan cari penerbangan pertama. Aku akan pulang. Aku akan bawa temanku, Kompol Budi. Aku akan bawa dia. Bagus. Jangan hubungi ibu lagi. Langsung saja ke rumah. Ibu akan tunggu. Dan Arga. Iya, Bu. Ini nyata. Bersiaplah. Aku menutup telepon. Aku duduk sejenak. Satu urusan selesai. Sekarang, urusan kedua. Yang paling penting. Aku bangkit. Aku menyimpan perekam suara itu baik-baik di dalam saku dasterku. Aku berjalan keluar kamar. Aku berjalan ke kamar Safira. Pintunya tertutup. Aku bisa mendengar isak tangis tertahan dari dalam. Hatiku ngilu. Aku mengetuk pintu. Vira. Ini Oma. Isakan itu berhenti.
Pergi, Vira mau sendiri. Safira. Buka pintunya, sayang. Oma mohon. Terdengar suara langkah kaki ragu. Kunci pintu dibuka. Pintu terbuka sedikit. Mata Safira merah dan bengkak. Dia menatapku dengan tatapan terluka. Oma mau marahin Vira lagi? Vira beneran gak mencuri? Aku tidak berkata apa-apa. Aku membuka lenganku lebar-lebar. Safira menatapku bingung. Oma. Maafkan Oma, sayang, bisikku. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kebingungan, tapi air mata penyesalan. Maafkan nenekmu yang bodoh ini. Safira terdiam sedetik. Lalu dia menerjang ke dalam pelukanku. Dia menangis sejadi-jadinya di dadaku. Tangisan yang ditahannya berminggu-minggu. Tangisan ketakutan. Tangisan kebingungan. Tangisan karena merasa sendirian. Oma Vira takut ibu-ibu jahat. SSHH Oma tahu. Oma tahu semuanya. Aku memeluknya erat. Kamu aman sekarang. Oma di sini. Oma tahu. Dia melepaskan pelukannya, menatapku tidak percaya. Aku tersenyum. Aku mengeluarkan perekam suara dari sakuku. Kamu pahlawan Oma, Vira. Kamu menyelamatkan Oma. Kamu menyelamatkan rumah ini. Mata Safira terbelalak melihat perekam itu. Oma menemukannya. Oma menemukan semuanya. Kebenarannya. Keberanianmu. Jadi, Oma gak marah Vira ambil perhiasan Oma. Kamu tidak mengambilnya. Kamu mengamankannya. Dan Oma berterima kasih. Kami berpelukan lagi. Sekarang, kataku, melepaskan pelukannya. Oma butuh bantuanmu. Ayahmu sedang dalam perjalanan pulang. Dengan polisi. Tapi sebelum itu, kita harus pura-pura. Pura-pura? Ibu MU tidak boleh tahu kita tahu. Mengerti? Kita harus bersikap seperti biasa. Oma akan pura-pura pusing dan bingung lagi. Dan kamu? Vira harus jadi anak nakal yang ketahuan mencuri? Tanyanya. Tepat, kataku. Apa kamu bisa melakukannya? Safira menyeka air matanya. Dia menatapku. Di matanya, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada tekad. Vira bisa, Oma. Untuk Oma. Anak pintar. Di luar, aku mendengar suara mobil Melinda. Dia baru saja pulang. Aku dan Safira saling berpandangan. Permainan dimulai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Arga bilang dia akan mengambil penerbangan paling pagi. Itu artinya, aku dan Safira harus bersandiwara setidaknya selama 12 jam ke depan. Melinda bersikap seolah dia adalah menantu paling sabar di dunia. Dia menghukum Safira dengan tidak mengizinkannya makan malam bersama. Biar dia merenung di kamar, katanya padaku. Dia membawakanku makan malam ke kamar. Sup ayam hangat. Dan tentu saja, segelas air dengan vitamin malam. Diminum ya, Bu. Biar ibu tenang setelah kejadian tadi. Katanya, senyumnya masih sama. Senyum yang kini membuatku mual. Aku menatap pil putih di tangannya. Terima kasih, Melinda. Aku mengambil pil itu. Di depannya, aku memasukkannya ke mulut. Aku mengambil air, berkumur, dan menelannya. Dia tersenyum puas. Nah, begitu. Istirahat ya, Bu. Dia tidak tahu, aku sudah ahli menyembunyikan pil di bawah lidahku sejak kecil. Saat aku sakit dan tidak mau minum obat pahit. Begitu dia keluar kamar, aku membuang pil itu ke pot bunga di dekat jendela. Aku harus tetap jernih. Esok paginya, sandiwara berlanjut. Aku pura-pura bangun kesiangan. Aku berjalan terhuyung-huyung keluar kamar, memegangi kepalaku. Pagi, Bu. Tidurnya nyenyak? Sapa Melinda di meja makan. Pusing. Kepalaku pusing sekali, Mel, keluhku. Aku duduk dengan gestur lemas. Safira sudah duduk di sana. Dia menunduk, mengaduk-aduk nasinya tanpa minat. Matanya bengkak. Dia benar-benar aktris yang hebat. Atau mungkin, dia tidak perlu berakting. Dia benar-benar lelah dengan semua ini. Kasihan ibuku, kata Melinda. Pasti syok karena kelakuan Vira,
Dia menatap tajam ke arah anaknya. Kamu, cepat habiskan makananmu. Setelah ini minta maaf yang benar sama nenekmu. Safira hanya mengangguk kecil, tidak menatap kami. Ini, Bu, sarapan. Jangan lupa vitaminnya. Melinda menyodorkan pil pagi. Aku meminumnya dan membuangnya lagi nanti. Melinda, kataku pelan, nanti ada tamuku mau datang. Teman arisan. Melinda mengerutkan kening. Tamu? Siapa, Bu? Kok tidak bilang? Lupa. Mereka bilang mau datang jam 10. Mau menengok. Oh, ya sudah. Nanti Melinda siapkan minuman. Dia tampak tidak curiga. Pikirannya pasti sudah tertuju pada hal lain. Sepanjang pagi, aku tetap di kamarku. Safira berangkat sekolah seperti biasa. Rumah itu sepi. Aku memegang perekam suara di saku dasterku. Aku memeriksanya berkali-kali. Baterainya masih penuh. Pukul 10 lewat sedikit. Bel rumah berbunyi. Jantungku berdebar. Apakah itu Arga? Dia bilang pagi. Tapi jam berapa? Aku mendengar suara Melinda membuka pintu. Cari siapa ya? Selamat pagi. Saya Reno. Saya ada janji dengan Ibu Melinda. Reno. Selingkuhannya. Suara itu. Suara dari rekaman. Jantungku berdentam. Jadi hari ini, mereka merencanakannya hari ini. Oh, Mas Reno. Ayo, masuk, Mas. Maaf, saya kira siapa? Suara Melinda berubah ramah. Tumben Mas, pagi-pagi. Justru bagus, Mbak. Mumpung sepi. Berkasnya sudah saya bawa. Bagaimana? Beliau, ada? Ada. Di kamar. Sepertinya masih pusing. Persis seperti rencana kita. Vitamin, tambahan semalam sepertinya bekerja baik. Aku mendengar mereka tertawa pelan. Aku menggenggam perekam suara di sakuku. Tanganku dingin. Pintu kamarku diketuk. Ibu, ada tamu. Temannya Mas Arga. Mau urus asuransi katanya, kata Melinda dari luar. Temannya Arga? Asuransi? Kebohongan yang bagus. Iya. Jawabku lemah. Melinda masuk. Dia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri seorang pria tinggi. Usianya mungkin akhir 30-an. Dia memakai kemeja batik rapi. Dia tersenyum padaku. Senyum yang licik. Selamat pagi, Oma, sapanya. Saya Reno. Teman kantornya Mas Arga. Saya kesini mau bantu urus berkas asuransi kesehatan Oma. Biar nanti kalau berobat lebih mudah. Aku hanya mengangguk pelan. Pura-pura bingung. Kita ke ruang kerja saja ya, Bu. Biar lebih enak. Di sana ada meja, kata Melinda. Dia memapahku. Aku sengaja memberatkan tubuhku, bersandar padanya. Dia terlihat sedikit kerepotan. Bagus. Kami bertiga pindah ke ruang kerja Eka. Ruangan yang sudah lama tidak kupakai. Penuh dengan buku-buku. Melinda mendudukanku di kursi di belakang meja. Dia dan Reno duduk di depanku. Reno mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Dia meletakkannya di depanku. Ini berkasnya, Oma, kata Reno. Standar saja. Ini polisnya. Oma tinggal tanda tangan di sini, dan di sini. Dia menunjuk beberapa tempat di kertas-kertas itu. Banyak sekali, kataku pelan. Aku pusing. Sebentar saja, Bu, bujuk Melinda. Dia mengelus punggungku. Ini demi kebaikan ibu juga. Biar nanti kalau ibu sakit lagi, biayanya ditanggung semua. Tapi ini apa? Aku menunjuk salah satu kertas. Aku tidak bisa membacanya tanpa kacamata. Tapi aku tahu itu bukan asuransi. Itu cuma lampiran, Bu. Tidak usah dibaca. Teknis sekali, kata Reno cepat. Tapi Arga tidak bilang apa-apa padaku. Kataku. Melinda dan Reno saling berpandangan. Arga sibuk, Bu, kata Melinda. Dia sudah percayakan semuanya sama saya dan Mas Reno. Mas Arga sendiri yang minta tolong. Katanya, tolong urus ibu, Mel. Kasihan beliau pikun, sering sakit-sakitan. Dia mengatakannya dengan lancar.
Seolah-olah mengutip suamiku. Sudah ya, Bu. Tanda tangan di sini. Melinda mengambil pulpen dan menyodorkannya ke tanganku. Aku memegang pulpen itu. Mereka berdua menatapku. Meneng. Napas mereka tertahan. Mereka pikir, ini adalah akhir dari rencana sempurna mereka. Si nenek pikun akan menyerahkan rumahnya. Aku menatap kertas itu. Lalu aku meletakkan pulpen itu. Kenapa, Bu? Tanya Melinda, nadanya mulai tidak sabar. Aku tidak mau, kataku. Apa? Aku tidak mau tanda tangan, kataku lagi. Kali ini, suaraku jernih. Tidak ada nada pusing. Tidak ada nada bingung. Melinda kaget. Ibu, jangan mulai lagi. Ini penting. Ayo. Penting untuk siapa? Melinda? Untukmu? Atau untuk selingkuhanmu ini? Ruangan itu hening seketika. Senyum di wajah Reno lenyap. Wajah Melinda pucat pasi. Ibu bicara apa? Selingkuhan? Ibu ini benar-benar sudah. Sudah apa? Pikun? Aku berdiri. Aku tidak lagi bungkuk. Aku berdiri tegak. Aku tidak pikun, Melinda. Tidak sama sekali. Kamu pura-pura? Bisik Melinda tidak percaya. Aku pura-pura sakit, agar aku bisa melihat seberapa busuk rencanamu. Omong kosong. Reno membentak. Dia berdiri. Mbak, jangan-jangan obatnya kurang? Obatnya bekerja dengan baik, Reno, kataku. Obat untuk membuatku tidak kompeten secara hukum. Agar kalian bisa mengambil sertifikat rumah ini, kan? Dasar perempuan tua gila. Reno bergerak maju. Berhenti. Suara itu bukan suaraku. Arga berdiri di pintu ruang kerja. Dia tidak sendirian. Di sampingnya, seorang pria berseragam polisi. Dan di belakangnya, Safira. Dia sudah pulang. Dia pasti dijemput ayahnya. Wajah Melinda berubah dari pucat menjadi seperti mayat. Mas Arga, katanya, suaranya bergetar. Kamu pulang? Aku pulang, Melinda, kata Arga. Wajahnya keras. Matanya merah. Dia berjalan masuk. Kompol Budi dan Safira mengikutinya. Mas, ini tidak seperti yang kamu lihat. Melinda mencoba berlari ke arah Arga. Ibu sedang kumat. Dia menuduhku. Dia bilang Reno selingkuhanku. Dia? Lalu dia siapa? Tanya Arga dingin, menunjuk Reno. Dia temanku. Teman arisan. Dia cuma mau membantumu memalsukan dokumen? Potong Arga. Bukan. Mas, kamu harus percaya sama aku. Ini semua fitnah. Ini semua pasti ulah Safira. Melinda tiba-tiba menunjuk Safira yang berdiri di belakang ayahnya. Anak itu. Dia mencuri perhiasan ibu. Dia ketahuan. Sekarang dia memfitnahku biar dia tidak dihukum. Dia yang meracuni pikiran ibu. Dia berakting dengan sangat baik. Air mata buayanya mulai mengalir. Dia terduduk di lantai, menangis. Kamu lebih percaya anak pencuri itu daripada istrimu sendiri. Mas, aku yang merawat ibumu selama ini. Arga tampak goyah. Dia menatapku. Dia menatap Safira. Inilah saatnya. Kamu yang merawatku, Melinda, tanyaku tenang. Aku berjalan mendekatinya. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan memelas. Atau kamu yang meracuniku? Aku merogoh saku dasterku. Aku mengeluarkan perekam suara digital itu. Kamu mungkin bisa berbohong pada suamimu, kataku, tapi teknologi tidak. Wajah Melinda membeku. Dia mengenali benda itu. Itu pasti perekam suara yang sama yang dipakai Safira untuk klub jurnalistiknya. Dia pasti pernah melihatnya. Apa itu? Tanya Reno gugup. Ini, kataku. Ini, vitaminku. Aku menekan tombol play. Dia masih sehat. Tapi kalau kita terus kasih vitaminnya, dosisnya kita naikkan sedikit demi sedikit, dia akan benar-benar terlihat seperti orang pikun. Suara Melinda memenuhi ruangan. Jernih. Jelas. Arga menutup matanya. Tubuhnya bergetar. Safira memegang lengan ayahnya.
Aku sudah siapkan notarisnya. Minggu depan kita urus sertifikat rumah itu. Suara Reno menyusul. Melinda tidak lagi menangis. Dia menatap rekam suara di tanganku dengan tatapan ngeri. Bilang saja ibunya mau balik nama atas nama anaknya, si Arga. Nanti dari Arga, gampang kita akali. Arga itu bodoh. Dia lebih percaya kamu daripada ibunya sendiri. Arga membuka matanya. Kata-kata, Arga itu bodoh, menggema di ruangan yang hening. Cukup, kata Arga lirih. Aku menekan tombol, stop. Melinda dan Reno pucat pasi. Rencana sempurna mereka hancur berkeping-keping. Mas itu editan, jerit Melinda. Itu tidak benar. Safira, kamu yang edit ini, kan? Kamu mau menghancurkan ibumu sendiri? Cukup, Melinda, kata Kompol Budi. Dia melangkah maju. Kami punya bukti yang cukup. Dia mengeluarkan borgol. Tidak. Arga, tolong aku. Aku istrimu. Melinda merangkak, mencoba memegang kaki Arga. Arga mundur selangkah, seolah jijik. Bawa mereka, kata Arga pada temannya. Reno tidak melawan. Dia hanya menunduk pasrah. Tapi Melinda, dia memberontak. Tidak. Lepaskan aku. Ini rumahku. Arga. Kamu akan menyesal. Arga. Teriakannya memenuhi rumah. Teriakan putus asa. Teriakan kekalahan. Kompol Budi dan satu petugas lagi membawanya pergi. Ruang kerja itu kembali hening. Hanya tersisa aku, Arga, dan Safira. Di atas meja, tergeletak tumpukan dokumen palsu. Pulpen yang tadi disodorkan Melinda. Dan perekam suaraku. Arga menatapku. Air matanya mengalir deras. Ibu. Dia berlutut di depanku. Maafkan Arga, Bu, maafkan Arga. Dia menangis seperti anak kecil. Anak kecil yang bodoh, seperti kata istrinya. Aku membelai kepalanya. Sudah, Ga, sudah. Semuanya sudah selesai. Safira mendekat. Dia juga menangis. Kami bertiga berpelukan di tengah ruang kerja itu. Di antara reruntuhan rencana sempurna yang telah hancur. Penyelesaiannya tuntas, tapi menyakitkan. Melinda dan Reno ditahan. Bukti rekaman suara itu tidak terbantahkan. Ditambah lagi, botol, vitamin, yang aku simpan dan serahkan pada Kompol Budi, setelah diuji di laboratorium, terbukti mengandung obat penenang dosis tinggi yang jika dikonsumsi jangka panjang memang bisa merusak fungsi kognitif. Kasus mereka adalah penipuan, pemalsuan dokumen, dan percobaan peracunan. Sebuah skandal yang mengejutkan. Arga hancur. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang dinikahinya, ibu dari anaknya, adalah penjahat berhati dingin yang mengincarnya, ibunya, dan anaknya sendiri. Aku buta, Bu, katanya padaku suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu. Kami duduk di teras belakang, tempat di mana semua ini dimulai. Aku terlalu sibuk. Aku terlalu percaya. Aku mengabaikan ibu. Aku mengabaikan Vira. Aku. Sudah, Ga, potongku lembut. Kamu tidak sendiri. Dia menipu kita semua. Yang penting, kita tahu kebenarannya sekarang. Kita aman. Tapi Vira, dia harus melewati semua itu sendirian. Dia ketakutan. Dan aku malah memarahinya. Aku malah percaya dia pencuri. Dia anak yang kuat. Kataku, lebih kuat dari yang kita duga. Safira memang kuat. Tapi dia juga rapuh. Setelah penangkapan ibunya, dia mengurung diri di kamar selama 3 hari. Dia tidak mau sekolah. Dia tidak mau makan. Dia hanya diam. Aku yang membujuknya keluar. Aku membawakannya semangkuk bubur. Aku duduk di tepi tempat tidurnya. Oma tahu ini berat. Kataku, dia ibumu. Dia menatapku. Dia jahat. Tapi, dia tetap ibuku. Oma tahu. Apa Vira salah? Apa seharusnya Vira diam saja? Aku meletakkan mangkuk bubur itu. Aku meraih tangannya. Kamu melakukan hal yang benar, sayang. Kamu menyelamatkan Oma. Kamu menyelamatkan ayahmu. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri.
Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dia memelukku. Vira sayang Oma. Oma lebih sayang Vira. Secara perlahan, kehidupan kami kembali tertata. Arga memutuskan untuk pindah. Dia menjual kantor cabangnya di luar kota dan memilih bekerja dari rumah. Dia bilang, dia tidak mau kehilangan momen lagi. Dia ingin menebus waktu yang hilang bersamaku dan Safira. Proses perceraiannya dengan Melinda berjalan cepat. Melinda divonis penjara belasan tahun. Reno juga. Rumah kami yang tadinya terasa dingin dan penuh kecurigaan, kini kembali hangat. Arga belajar membuat teh melati kesukaanku. Safira mulai sering tertawa lagi. Jaket biru yang dulu menjadi sumber kecurigaanku, ternyata benar-benar hasil dia menabung. Dia ikut lomba karya tulis jurnalistik dan menang hadiah uang. Dia tidak pernah memberitahu kami karena dia ingin memberi kejutan. Sebuah ironi yang pahit. Beberapa bulan berlalu. Musim berganti. Senja di Semarang masih sama. Hangat. Sepiring pisang goreng dan secangkir teh melati menemaniku di teras belakang. Suara jam dinding kuno berdentang 5 kali. Langkah kaki ringan terdengar. Sore, Oma. Aku tersenyum. Sore, sayang. Safira, cucu kesayanganku, meletakkan tas sekolahnya. Dia mengambil bangku kecil dan duduk di hadapanku. Dia meraih tanganku yang keriput. Pijatannya masih sama. Lembut dan penuh kasih. Aku menatapnya. Wajah remajanya kini terlihat lebih dewasa. Lebih bijak. Gimana sekolah hari ini? Tanyaku. Menyenangkan, Oma. Tadi Vira terpilih jadi ketua klub jurnalistik. Katanya, matanya berbinar. Wah, hebat sekali. Oma bangga. Tentu saja. Kan Vira belajar dari detektif terbaik. Guraunya. Aku tertawa. Dasar kamu. Dia terus memijat tanganku. Pijatan yang dulu kucurigai. Pijatan yang dulu kulihat sebagai awal dari pengkhianatan. Kini, aku melihatnya sebagai apa adanya. Sebuah tanda cinta yang tulus. Aku mengangkat tangan kiriku. Di jari manisku, cincin kawin emas polos peninggalan Eka melingkar dengan indah. Berkilau diterpa cahaya senja. Bros ibuku tersimpan aman di laci. Jam tangan Eka kembali ke tempatnya di nakas. Di samping fotonya. Semuanya telah kembali. Aku memejamkan mata. Menikmati pijatan hangat di tanganku. Aku tidak pikun. Aku tidak paranoia. Aku adalah nenek yang beruntung. Aku aman. Aku dicintai. Dan aku tahu, di tangan cucuku yang kuat ini, aku akan selalu aman.